debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Menanggapi Dewan Pro, Dewan mengatakan bahwa matriks debat ini kita hanya perlu memperhatikan apa yang akan terjadi, dampak-dampak apa yang terjadi pada BG. Tentu saja dengan latar belakang BG sebagai aktor vokal isu kemanusiaan dan keadilan sosial, tentu dampak untuk orang lain justru harus lebih diperhatikan dan juga harus lebih ketahui untuk dampak-dampak yang akan terjadi selanjutnya. Baik, dalam opsi yang pertama kita lihat Dewan bilang bahwa latar belakang kita ketahui juga bahwa latar belakangnya BG ini adalah dari kemiskinan. Ia pernah hidup secara miskin dan juga mengalami pelanggaran HAM yang terjadi di sekitarnya. Lalu Dewan mengatakan bahwa dia hidup di negara berkembang namun pemerintahnya gagal. Bagaimana kita bisa menilai pemerintah itu gagal ketika kita hanya melihat dalam satu sisi, ketika ada satu aktor yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam masa lalunya. Padahal bisa kita lihat bisa saja itu hanya terjadi pada beberapa persen orang saja dan prestasinya itu lebih rendah daripada orang-orang yang sukses di dalam negara tersebut. Lalu yang kedua, suatu negara yang memiliki urgent dalam isu HAM keadilannya, lalu bisa kita katakan bahwa bisa saja ini adalah hanya trauma dari latar belakang sang BG ketika dia belum bisa berdamai dan juga masih mengingat hal-hal yang menyakiti hatinya di masa lalu. Lalu masuk ke dalam topik menanggapi Dewan Pro, di mana dalam topik intensif Dewan Pro mengatakan bahwa di sini mengapa BG menolak karena dia mengingat pengalaman personalnya, dia dieksploitasi, takut, trauma. Padahal di sini ini adalah justru yang harus dilawan, karena dengan kita melawan trauma, jadi kita akan menjadi kuat dengan menghadapi apa yang paling kita takuti. Contohnya yang kita tahu Cristiano Ronaldo atau dijuluki juga The Goat, dia hidup dalam keterbatasan, di mana dari latar belakangnya dia mengalami bullying, kesepian, ekonomi yang buruk karena pernah dalam suatu kejadian dia itu hanya memakan makanan sisa, di mana ketika teman-teman dari dunia itu memakan makanan di restoran sedangkan dia hanya memakan sisa-sisanya. Namun ini tidak menutup kemungkinan dia menjadi lebih kuat. Selanjutnya pada topik relativitas di sini Dewan Pro mengatakan bahwa rumah produksi ini secara aktif melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Padahal di sini dengan BG masuk ke sini, bukannya dia takut atau dia terhilang arah, dia harusnya dengan masuk ke rumah produksi dia bisa menyuarakan dan dia bisa melihat kejadian secara di lapangan itu bagaimana. Bukannya terkesan kabur dari masalah ketika dia menolak hal ini, karena dia mengetahui hal-hal atau isu-isu yang dia dengar dari masyarakat bahwa rumah produksi ini melakukan eksploitasi. Padahal dia adalah aktor yang vokal dalam bidang kemanusiaan dan keadilan sosial. Tentu saja hal ini sangatlah berlawanan. Lalu dari awal kasus HAM ini di rumah produksi belum terbukti secara hukum. Jadi di sini justru dengan langkah yang dia ikuti, dia akan tahu apa yang terjadi. Sebenarnya dia bisa bertindak sebagai aktor vokal, dia bisa memberitakan kepada masyarakat luas apa kebenaran yang terjadi di sini. Baik, selanjutnya dalam topik ideologi, dia mengatakan bahwa BG adalah aktor yang membenci hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai orang yang berjiwa sosial tinggi, harusnya BG melakukan cross check atau mencari kebenaran lebih lanjut dan tidak mudah terhasut oleh hoax, karena belum jelas buktinya seperti yang saya katakan tadi. Di sini hanya terjadi isu-isu yang bertebaran dan belum bisa dibuktikan secara hukum apa yang dilakukan sebenarnya oleh rumah produksi. Lalu selanjutnya bisa kita ketahui dia adalah aktor yang sudah terkenal, dia aktor yang berpengaruh di negaranya. Banyak pengikut yang akan percaya dan juga mengikuti berita-berita darinya. Maka dari itu harus dibuktikan dengan baik. Dengan dia terjun lapangan mencari kebenaran, dia akan mengetahui hal-hal yang seharusnya diketahui juga oleh masyarakat bagaimana semestinya. Lalu Dewan Pro bilang bahwa BG bisa memulai pergerakan di luar rumah produksi, sedangkan yang harus dilakukan atau yang perlu diperhatikan adalah apa yang terjadi di dalam rumah produksi ini. Mengapa dia malah mencari di luar rumah produksi, padahal yang harus kita bahas adalah di rumah produksi ini. Dan untuk dalam topik meraup penghasilan lebih, tentu saja dalam proses pembuktian kebenaran sebagai seorang dengan latar belakang jiwa sosial yang tinggi, dia harusnya lebih memperhatikan kasus di sekitarnya seperti pada rumah produksi tanpa melihat imbalan apapun. Jadi meskipun dia sudah masuk ke dalam situ, harusnya dia berfokus saja dengan apa yang harus dilakukan agar dia mengetahui sebenarnya di sini tuh apa yang terjadi, apakah benar terjadi pelanggaran hak asasi manusia di dalam sini. Aksi terbaik yang bisa ia lakukan harusnya menanggapi kasus ini dan menyuarakannya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas dampak-dampaknya. Dampaknya
Dewan Pro itu bilang bahwa rumah produksi akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat. Lalu Dewan juga mengatakan bahwa BG akan dieksploitasi. Tentu saja sebelum menerima, BG bisa berpikir karena ada kontrak kerja yang mereka lakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Tentu saja BG sebagai aktor kelas papan atas bisa menyesuaikan, dan mana mungkin rumah produksi juga bisa semena-mena untuk mengingkari kontrak kerja yang telah disusun sebagaimana mungkin untuk kedua belah pihak. Tentu saja pasti BG sudah pintar-pintar untuk berpikir kepada kedepannya dan apa yang akan dia lakukan di dalam rumah produksi itu. Lalu mengenai profit, pembicara pro terkesan memandang BG sebagai pribadi yang overthinking, di mana dia tidak bisa bertahan di dunia luar tanpa memiliki ilmu apapun. Padahal jika kita lihat dari latar belakangnya, BG itu telah menunjukkan keberhasilannya menghadapi kerasnya tamparan-tamparan dunia atau perilaku dunia atau hal-hal kemasyarakatan yang dia hadapi selama ini, yang dia dapatkan dari pemerintah, dari negara. Tentu saja selama hingga hidupnya sekarang sudah bisa menjadi aktor papan kelas atas. Tentu saja hal ini sangat tidak relevan. Karena apa? Karena BG telah menunjukkan keberhasilannya sebagai pribadi jadi lebih baik lagi. Lalu Dewan Pro mengatakan bahwa BG akan terbungkam. Hal ini tentu tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana pembungkaman itu ada, dan terutama mengingat belum adanya bukti konkret dari hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia dalam rumah produksi. Jadi hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Lalu jadi sebagai BG harusnya kita terus mencari kebenaran dengan cara apa? Dengan cara berkecimpung langsung, dengan cara memasukinya langsung dan memberitakan apa yang terjadi kepada dunia masyarakat luas. Baik, terima kasih, bangga menjadi oposisi.